Ngopi dulu. Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek. Refleksi sang kakek pagi ini adalah tentang pilkada di masa pandemi, pro dan kontra. Mungkin kita mengikuti di berbagai media dan televisi bahwa perdebatan tentang pelaksanaan pilkada sangat hangat dan pro kontra. Ada sebagian yang menyatakan pilkada harus ditunda karena ini masih masa pandemi. Tapi sisi lain, pemerintah mengatakan pilkada akan kita lanjutkan karena tidak ada jaminan pandemi ini kapan berakhir, sehingga pilkada kita tidak tahu sampai kapan kita akan tunda. Dari kelompok yang mengatakan tunda, dari ormas-ormas kita yang besar, mengatakan bahwa pemerintah, DPR dan KPU seakan-akan buta dan ambisi untuk menjalankan pilkada karena tidak memikirkan keselamatan dari masyarakat dan bangsa kita. Tapi di sisi lain juga pemerintah memberikan alasan apakah pesta demokrasi untuk definitifnya sebuah kepemimpinan di daerah yang sudah banyak habis masa jabatannya harus kita korbankan demi pandemi yang tidak kita tahu sampai kapan. Pro kontra ini tentu saja sah-sah saja. Setiap pendapat pro ataupun kontra juga dengan argumentasinya menarik juga. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kalau kita tunda pelaksanaan pilkada Desember 2020 ini, ada jaminan bahwa pandemi ini akan berakhir dan kapan kita lakukan? Atau kita lakukan seperti asumsi daripada yang mendengungkan penundaan ini, apakah ini akan menjadi klaster baru dari pilkada ini? Ini tentu patut kita simak. Kadang-kadang memang kita berpikir kalau ada yang pro kontra seperti ini dengan masing-masing argumentasinya membuat kita kadang bingung sebetulnya mana yang betul, mana yang kurang betul. Tetapi persoalannya bukan soal betul atau tidak betul, bukan soal benar tidak benar, bukan persoalan apa argumentasinya. Tetapi pertanyaan kita adalah ketika pandemi ini terjadi dan kegiatan pesta demokrasi kita seperti pilkada harus kita lakukan, maka bolehkah kita ramu pendapat pro kontra ini? Bagaimana asumsi bahwa pelaksanaan pilkada akan melahirkan klaster baru bisa kita coba dengan aturan yang ketat, protokol yang ketat, bahwa kita harus cegah ketika pilkada kita lakukan tidak boleh menjadi klaster baru. Karena persoalannya kita tunda pun pilkada ini, tapi kalau sikap kita, kesadaran masyarakat kita juga tidak muncul sebagai sebuah kesadaran menghadapi pandemi, maka penundaan pilkada juga akan menjadi sia-sia. Lalu apa yang mau kita cari? Kenapa kita pesta demokrasi kita korbankan, tapi pandemi COVID-19 juga tidak berkurang atau pergi? Kenapa? Sikap kita. Berarti persoalannya bukan soal pro kontra pelaksanaan pilkada, tapi bolehkah kita, mampukah kita sebagai bangsa mengelola kesadaran kita? Kenapa kesadaran ini harus kita sampaikan? Coba kita bayangkan, ketika pandemi ini menaik, ada kelompok tertentu yang melakukan deklarasi-deklarasi untuk sebuah kelompok yang katanya mau menyelamatkan bangsa ini. Satu sisi dia ingin katanya dalam tanda petik menyelamatkan bangsa ini, tapi di sisi lain dia menimbulkan persoalan baru karena melakukan deklarasi-deklarasi, memunculkan kerumunan, dan tentu patut diduga ini akan berakibat terhadap klaster baru. Jadi persoalannya bukan di pilkadanya ternyata. Kegiatan-kegiatan siapapun, kelompok manapun, baik pemerintah maupun masyarakat, seharusnya kita harus tunduk terhadap protokol kesehatan kita bahwa ini masa pandemi. Tidak boleh melakukan tindakan, kegiatan, kerumunan seolah-olah pandemi sudah tidak ada lagi. Ini yang patut kita harus renungkan, refleksikan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pro kontra, perdebatan tentang perlukah ditunda pilkada bulan Desember ini atau tidak, bukan di situ persoalannya. Pertanyaannya adalah, mampukah bangsa ini mengelola segala kegiatan-kegiatannya, baik pemerintah maupun swasta, bagaimana menjalankan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Sehingga dengan demikian, pandemi ini akan berkurang atau turun. Bahkan kalau boleh kita enyahkan
dari bumi persada Nusantara karena kita sudah sangat kesulitan dalam bidang ekonomi, kegiatan apapun karena pandemi ini. Pertanyaannya, para elit yang berdebat pro kontra, kita hentikan pro kontra. Mari kita cari solusi. Jangan bertahan dengan keangkuhan kita bahwa pendapat kita lah yang paling benar, bahwa pendapat yang lain itu salah. Para juga elit bangsa yang menjalankan sekarang deklarasi demi deklarasi, tolong dihentikan kalau tidak bisa mematuhi protokol kesehatan. Bukan melanggar HAM, tetapi ini pandemi. Ini new normal, bukan normal, tapi kebiasaan baru yang harus kita adaptasi demi pencegahan pandemi ini semakin berkembang. Pilkada ditunda atau tidak, bukan persoalannya di situ. Mari kita bangun kesadaran baru. Kita mau lakukan pilkada, ayo, ada syarat yang harus kita patuhi. Mari kita ketatkan aturan. Kalau ada misalnya paslon atau pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan, tindak. Jika perlu, kualifikasi. Stop, diskualifikasi. Tidak boleh ikut lagi. Kalau ada kerumunan atau tim sukses yang melanggar, hukum. Siapapun dia, mau pejabat, mau anggota DPR, atau apapun. Kalau melanggar aturan, mari kita tindak sehingga kita bisa menikmati pelaksanaan pilkada tanpa harus ketakutan bahwa ini akan menjadi klaster baru. Kesadaran baru kita terhadap kebiasaan baru ini, adaptasi ini harus mutlak kita lakukan dalam segala kegiatan. Bukan hanya politik, ekonomi, perusahaan, dan banyak perusahaan juga menjadi klaster baru. Bukan persoalan pilkada. Oleh karena itu, mari kita berpikir positif. Mari kita refleksikan bahwa pilkada boleh kita lakukan. Asumsi bahwa ini jadi klaster baru, kita cegah dengan menghormati aturan dan protokol kesehatan. Demikian refleksi kita pagi ini. Sampai ketemu kita dalam refleksi yang akan datang, tentu dengan topik-topik yang up to date dan sangat menarik dari sang kakek Netur. Demikian, salam mundur diri. Ngopi dulu.